Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, agar diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Naisha. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya untuk absen agar lebih efektif kita menggunakan Google Form. Silahkan diisi terlebih dahulu. Linknya sudah Ibu berikan di WA Group juga di kolom chat Zoom. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai arsip dan kearsipan yang meliputi peranan, peraturan perundang-undangannya, tujuan pengelolaan, dan masalah pokok yang sering dijumpai di dalam kearsipan. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Ibu mau share screen dulu ya. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Baik, langsung kita mulai saja ya. Pada pembelajaran bab 3 ini kita akan belajar mengenai menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Tujuan pembelajarannya dapat dilihat. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian peralatan kearsipan, mengidentifikasi jenis-jenis pengarsipan, menjelaskan dan menganalisis macam-macamnya, dan menganalisis kriteria pemilihan dari kearsipan. Yang berikutnya terdapat peta konsep yang bersesuaian dengan tujuan pembelajaran kita. Ini materi yang pertama, yaitu pengertian peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan yaitu semua benda yang digunakan untuk mendukung kearsipan. Biasanya peralatan-peralatan ini merupakan barang tidak habis pakai dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, karena terbuat dari bahan baku yang tahan lama seperti logam, kayu, besi, ataupun plastik. Lalu slide selanjutnya mengenai fungsi peralatan kearsipan. Setidaknya ada 3 fungsinya. Yang pertama sebagai wadah penyimpanan arsip, yang kedua sebagai alat pendukung pengelolaan untuk meringankan dan mempermudah pekerjaan dalam kegiatan kearsipan, dan sebagai alat pelindung dari arsip agar terhindar dari kerusakan. Lalu berikutnya terdapat jenis-jenis pengarsipan. Ada 3 jenisnya. Yang pertama, pengarsipan secara horizontal, yaitu pengarsipan dengan posisi dokumen itu mendatar. Yang kedua, vertikal. Vertikal ini penyimpanan arsip dengan dokumen secara tegak lurus. Dan yang ketiga, lateral, yaitu penyimpanan arsip secara berdiri. Lalu berikutnya ada macam-macam peralatan kearsipan dan cara penggunaannya. Bisa dilihat baik-baik ya gambar dan namanya. Nanti di akhir kita akan tebak gambar. Berikut juga nama-nama dari peralatan kearsipan ini. Yang pertama ada filing cabinet, yaitu lemari arsip yang terdiri atas beberapa laci, antara 1 sampai 6 laci. Yang di gambar ini ada 4 laci, yang bisa menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip yang berukuran surat. Lalu yang kedua ada rotary filling system, semacam filing cabinet, tetapi penyimpanannya dilakukan secara berputar. Pada arsip ini disimpan secara lateral. Lalu yang ketiga ada lemari arsip. Lemari arsip ini penyusunannya berdiri menyamping. Sebelumnya arsip ini dimasukkan ke dalam ordner yang ditumpuk atau mendatar. Ordner ini yang berwarna merah, berbagai macam warna, ada warna merah, ada warna biru, yang ada di dalam lemarinya.
Lalu berikutnya ada juga yang keempat, rak arsip, yaitu lemari tanpa pintu, tempat penyimpanan arsip yang disusun secara menyamping. Arsip ini dapat disimpan menggunakan ordner seperti di dalam lemari ataupun menggunakan box arsip. Lalu yang kelima ada map arsip. Map arsip ini merupakan tempat penyimpanan arsip yang terbuat dari karton atau kertas yang digunakan untuk menyimpan arsip berupa surat-surat. Map arsip ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada map folio atau lebih sering disebut stop map folio, yaitu map yang memiliki daun penutup pada setiap sisinya. Biasanya terbuat dari kertas, umumnya digunakan untuk menyimpan arsip yang masih dalam proses. Lalu yang kedua ada map Snellhector, yaitu memiliki penjepit di tengahnya. Sebelumnya, surat atau arsip itu harus dilubangi tengahnya, baru ditaruh di dalam map Snellhector ini. Lalu yang ketiga ada folder, atau lebih sering disebut map tanpa daun penutup. Karena folder ini berupa lipatan kertas dan tidak memiliki daun penutupnya. Fungsinya untuk menyimpan arsip yang akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. Lalu yang keempat ada hanging folder, yaitu folder yang memiliki besi penggantung. Folder ini mempunyai tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya. Lalu berikutnya yang keenam ada guide, yaitu lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk dari tab guide atau badan guide. Ini yang ada huruf-hurufnya, ini namanya guide ya. Untuk mencari arsip berdasarkan huruf depannya. Lalu yang ketujuh ada ordner, yaitu map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Lalu berikutnya ada stapler. Stapler yaitu alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas dengan cara memasukkan isi stapler atau staples. Stapler ini ada tiga macamnya. Yang pertama ada stapler kecil yang mampu menyatukan maksimal 10 lembar kertas. Yang kedua ada stapler sedang yang mampu menyatukan 10 sampai 20 lembar kertas, dan yang ketiga yang besar yang biasanya digunakan di tukang fotokopi yang mampu mengikat lebih dari 20 lembar kertas. Lalu berikutnya ada alat untuk melubangi kertas atau kartu. Dalam kearsipan ini disebut perforator. Perforator ini ada 3 macamnya juga. Ada yang 1 lubang, 2 lubang, dan juga 5 lubang. Yang pemakaiannya tergantung dari kebutuhan penggunaannya. Lalu berikutnya ada numerator. Numerator ini alat yang digunakan untuk membubuhkan angka pada nomor pada lembar dokumen. Numerator ini ada 2, ada yang kecil dan ada yang besar. Yang kecil ini biasanya untuk angka yang terdiri dari 4 sampai 6 digit, sedangkan numerator besar ini angkanya lebih dari 6 digit. Cara kerjanya, beri atau tuangkan tinta pada bantalan, atur nomornya, disesuaikan dengan yang ingin dicap, lalu tekankan numerator pada bantalan yang diberi tinta, hingga angkanya dapat tercetak di dalam surat ataupun arsip yang sedang kita kerjakan. Lalu berikutnya ada kotak arsip atau box arsip, yaitu merupakan wadah yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Sebelum dimasukkan ke dalam box, arsip ini biasanya dimasukkan dahulu ke dalam ordner, seperti gambar yang ada di PPT ini. Lalu berikutnya yang ke-12, yaitu alat sortir, merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, kemudian dimasukkan ke dalam folder masing-masing. Alat ini tuh ada berbagai macam bentuk dan bahannya.
disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan masing-masing. Alat sortir ini dapat dibuat menggunakan logam, kayu, plastik, ataupun karton. Lalu yang ke-13 ada label, yaitu alat yang digunakan untuk memberi judul pada map ataupun folder. Lalu berikutnya, yang ke-14 ada ticker file, yaitu kotak yang terbuat dari kayu atau besi untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil. Biasanya kartu-kartunya, contohnya itu lembar pinjaman arsip yang akan dimasukkan ke dalam ticker file. Lalu yang ke-15 ada Cardex atau Card Index Cabinet, yaitu alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci yang dapat ditarik keluar secara memanjang, seperti yang ada pada gambar. Lalu yang berikutnya, yang ke-16, ada rak atau laci kartu. Berbeda dengan rak arsip, rak atau laci kartu ini terdiri atas deretan laci yang disusun secara teratur di dalam rak. Rak ini dapat digunakan untuk menyimpan kartu-kartu ukuran kecil yang disusun secara vertikal. Alat ini terbuat dari kayu dan banyaknya laci ini disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu yang ke-17 ada alat penyimpanan khusus. Alat ini digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk non-lembaran, jadi bukan seperti surat. Misalnya untuk penyimpanan data atau file komputer. Contohnya di sini ada flash disk, CD atau compact disk, sama pita kaset. Lalu berikutnya, kriteria pemilihan peralatan arsip. Sebelum memutuskan pilihan terhadap suatu peralatan yang akan dibeli atau digunakan, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, peralatan ini harus disesuaikan dengan bentuk dan ukuran fisiknya. Seperti jika lebih banyak arsip yang digunakan itu bukan non-lembaran atau bukan kertas, lebih baik menggunakan alat penyimpanan khusus seperti flash disk ataupun disket. Sedangkan jika perusahaan lebih banyak menggunakan kertas ataupun surat-surat, lebih baik menggunakan ordner, map, dan lain sebagainya untuk menunjang kearsipan. Lalu yang kedua, ada peralatan yang digunakan harus memperhatikan sifat arsip yang disimpan, sehingga keamanan informasi ini dapat terjamin. Untuk menyimpan arsip yang bernilai gula tinggi atau arsip rahasia, lebih baik menggunakan data atau file komputer yang hanya dapat diakses oleh pegawai. Sedangkan untuk surat-surat seperti undangan, itu dapat disimpan dengan versi cetaknya yang dapat disimpan di map dan juga lemari arsip. Lalu yang ketiga, peralatan yang digunakan harus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan arsip, seperti perkiraan jumlah arsip yang akan terus bertambah setiap tahun dan rata-rata pertambahannya. Agar arsip ini tidak menumpuk, terutama yang berbentuk kertas, harus dilakukan yang namanya penyusutan agar arsip ini tidak memenuhi di dalam ruangan kerja. Lalu yang keempat, peralatan yang digunakan ini harus memberikan kemudahan, baik dalam pengambilan maupun pengembalian arsip pada tempatnya. Agar di dalam menggunakannya ini tidak membutuhkan waktu lama bagi pegawai arsip untuk menemukan arsip yang diinginkan. Lalu yang kelima, mempertimbangkan besar ruangannya yang disediakan untuk penyimpanan dan kemungkinan untuk perluasannya. Yang keenam, bentuk organisasi mempengaruhi kriteria alat kearsipan yang ideal. Misalnya untuk arsip yang untuk organisasi yang besar, lebih bisa menyediakan ruang penyimpanan arsip, sehingga untuk arsip cetak ini ada ruangan khususnya. Namun untuk bentuk organisasi yang kecil ini lebih baik menggunakan arsip yang digital atau menggunakan data komputer karena akan memiliki kekurangan terhadap ruang penyimpanan arsip.
Lalu yang ketujuh, tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan. Setiap arsip ini kan dan juga alat peralatannya ini memiliki cara pemeliharaan yang berbeda. Jadi untuk pegawai arsip diharuskan untuk memperhatikan alat maupun arsip yang sedang dikerjakannya agar tidak hilang ataupun rusak dan juga dapat dipertemukan dengan cepat apabila dibutuhkan. Lalu yang kedelapan, ada biaya alokasi untuk membeli dan memelihara peralatan arsip. Ini disesuaikan oleh budget ataupun dana yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Selanjutnya, kita akan tebak gambar dari peralatan kearsipan. Bisa dibaca dulu peraturannya. Yang pertama, terdapat gambar mengenai peralatan kearsipan yang telah kita bahas tadi, lalu tebaklah nama dari gambar peralatan kearsipan tersebut. Contohnya, nah seperti ini. Di sini ada gambar dari filing kabinet. Sebelum memulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi dan juga tebak gambar kita hari ini? Atau kita langsung mulai saja? Langsung saja, Bu. Baik, kita mulai pada soal pertama. Ada yang masih ingat ini gambar apa? Rak arsip. Rak arsip. Baik, Arsip, Bu. jawabannya benar ya, bahwa ini adalah rak arsip. Lalu kita lanjut ke gambar yang kedua. Ada yang ingat ini gambar apa? Map Hector. Hector, Bu. Baik, jawabannya kita lihat ya, benar atau tidak. Jawabannya benar bahwa ini adalah map Snell-Hector. Lalu yang ketiga, ada yang ingat gambar apa? Ordner, Bu. Ordner, Bu. Baik, kita lihat ya jawabannya. Benar ya, kalau ini adalah gambar dari ordner. Lalu yang keempat, ada yang tahu? Besar. Besar, Bu. Stapler besar. Stapler besar. Jawabannya benar ya, bahwa ini adalah yang digunakan untuk mengikat arsip lebih dari 20 lembar. Lalu yang kelima, ada yang tahu ini gambar apa? Perforator. Perforator. Iya, satu lubang. Perforator untuk satu lubang. Baik, kita lihat ya jawabannya bersama-sama. Dan jawabannya ini adalah perforator satu lubang. Lalu yang keenam, ada yang tahu ini gambar apa? Numerator besar, Bu. Numerator besar. Numerator besar. Baik, kita lihat ya. Jawabannya adalah numerator besar. Pada jago-jago ya nebak gambar. Coba kita lihat gambar selanjutnya ya. Ada yang masih ingat ini gambar apa? Aduh. Label. Label. Ya, kita lihat ya jawabannya ya. Jawabannya benar bahwa ini adalah label. Yang kedelapan. Ya, ingat nggak? Gambar apa ya? Kardex. 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 Baik, kita lihat ya. Jawabannya adalah Kardex atau Card Index Cabinet. Lalu yang kesembilan, ini pasti tahu kan pada gambar apa? Flash disk. Baik, kita lihat jawabannya alat penyimpanan
yaitu tadi. Lalu yang 10, ini yang terakhir ya. Ada yang ingat ini gambar apa? Hanging folder. Hanging folder. Baik, kita lihat ya jawabannya. Benar ya, bahwa ini adalah hanging folder. Maka tebak gambar kita dan juga materi pembahasan kita telah selesai. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini? Jika tidak ada, kita sudahi saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kesimpulannya, dalam menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan ini, peralatan kearsipan ini merupakan semua benda yang digunakan untuk mendukung kegiatan dari kearsipan. Di setiap jenisnya, peralatan kearsipan ini memiliki kegunaan dan juga cara pemeliharaan yang berbeda-beda yang harus diketahui oleh setiap pegawai arsip. Lalu untuk PPT dan modul pembelajaran, nanti akan di-share di Google Classroom. Silahkan dibaca lagi dan juga dicatat. Lalu nanti akan ada tugas yang Ibu lampirkan di Google Classroom. Lalu untuk minggu depan kita akan membahas materi baru. Kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sebelum berakhirnya kelas kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa lagi. Silahkan yang ingin memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan semoga pelajaran yang tadi disampaikan dari Bu Anggun bisa bermanfaat untuk kita semua. Menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anggun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun.